Kemudian ada inventasi kerja, pengukuran potensi bakat dan minat, pelatihan vokasi dasar dan upskilling, kemudian sosialisasi ke UMKM, MOU dengan BUMD sampai dengan job canvassing dan job fair inklusif. Untuk 2027 kita fokus pada penguatan kompetensi SDM. Itu untuk menjawab isu 2 dan isu 4, yaitu apa? MOU dengan BUMN, BUMD, capacity building, petugas layanan dan infrastruktur, termasuk ini Bapak Ibu sekalian, yang poin capacity building ini, itu salah satunya apa? Semua layanan publik alangkah lebih baiknya itu memiliki SOP pelayanan terhadap disabilitas ataupun kelompok rentan. Itu ya, ada SOP-nya. Bagaimana kalau ada yang mau mengurus KTP, dia menetra, itu ada SOP-nya. Bagaimana cara mendampinginya, begitu. Harus ada SOP-nya. Dari semua instansi itu yang paling konkret setahu saya kebanyakan dari rumah sakit. Rumah sakit itu ada terapi itu untuk terapi ini sudah ada SOP-nya masing-masing. Diharapkan selain SOP itu diharapkan petugas pelayanan itu juga mendapatkan semacam pelatihan. Bagaimana supaya bisa memberikan layanan secara prima tadi. Ya. Kemudian ada dukungan sarana prasarana, upskilling, skema magang, sistem job matching sampai dengan konselor kerja inklusif. Konselor penting nggak Bapak Ibu? Penting. Saya yakin di beberapa dinas itu sudah ada keterwakilan dari teman-teman disabilitas di situ, begitu. Atau mungkin di pihak dinas pendidikan pasti kan ada sekolah-sekolah yang di situ ada disabilitasnya. Konselor ini menjadi salah satu poin penting bagaimana jika ada masalah tadi, ada kendala dalam akademik atau non akademik, bisa terlayani melalui ULD dan jelas dia pasti ada semacam konselornya, begitu. Nah itu penting, itu menjadi menciptakan suatu circle untuk bisa menciptakan layanan yang prima. Tahun 2028 ada perluasan kesempatan dan wirausaha inklusif, itu pembentukan inkubator wirausaha, fasilitasi kurs dan akses permodalan, pendampingan mentor bisnis, kemudian pelatihan digital marketing, kemitraan dengan marketplace dan sebagainya. Saya pikir pelatihan digital marketing dan kemitraan dengan marketplace ini menjadi penting. Karena apa? Satu, biayanya lebih murah. Mau promosi lewat e-commerce atau digital itu kan lebih murah, lebih cepat diakses. Tetapi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah skill kemampuan di dalam mengelola itu. Maka teman-teman disabilitas yang mendapat pelatihan di DLK, dia latihan kerja, diharapkan juga disertai dengan latihan dalam penggunaan aplikasi digital. Jadi selain bekerja, kemudian dia bisa mempromosikan. Termasuk di Solo baru saja dibuat kafe tuli. Kemudian komunitasnya itu membuat suatu kafe ya teman-teman tuli, terbuka untuk umum gitu. Kemudian yang 2029 itu penguatan governance sama peraturan dunia kerja. Ini nanti misalnya ada inclusive work. Tadi sudah dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang kita selenggarakan di UNS, itu ada rangkaian kegiatan itu salah satunya adalah pemberian inclusive work bagi tokoh-tokoh yang memang punya komitmen tinggi terhadap inklusivitas di masyarakat. Ada yang untuk guru, dan tadi ada untuk yang pejabat publik. Ya, ada saya pikir nanti di Kota Magelang itu juga ada inclusive work. Itu sebagai bentuk penghargaan dan itu bisa untuk memotivasi pihak-pihak yang lain. Kemudian ada standarisasi aksesibilitas, kemudian penguatan jejaring. Nah, standarisasi aksesibilitas saya yakin di kota itu sudah cukup bagus. Bahkan Bapak Ibu di kota itu kan selalu ada itu ya Bu, ada baby block itu ya. Tahu baby block ya? Tapi yang jadi soal adalah ada baby block itu menuntun ke tahun. Jadi harusnya bebas hambatan, tapi ikuti kalau tunanetra itu jalan, tiba-tiba pohon, tiba-tiba warung. Nah itu jadi soal. Fasilitasi sudah bagus, tetapi juga perlu ada pengawasan terhadap fungsi dari fasilitas tersebut. Ya, oke. Kemudian yang 30 tentu nanti akan dilakukan evaluasi terhadap program ini. Ya, kemudian ada
dengan workshop terkait dengan hak-hak tenaga kerja. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, agak ngebut karena waktunya hanya 20 menit ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Nanti mohon kalau ada masukan, ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Pak Anwar. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira apa yang sudah disampaikan sudah tergambar di benak Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin bahwa di tempat bekerja Bapak Ibu di OPD masing-masing itu pasti ada mungkin yang penyandang disabilitas tertentu, dan mungkin Bapak Ibu ini mau saya KKP gitu ya. Nah, tadi sudah ada gambaran yang saya kira cukup jelas. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih menjadi gandalan, mungkin bisa menjadi masukan supaya menyempurnakan roadmap ini. Dan kalau mungkin sudah ada, tetapi mungkin Bapak Ibu ingin tahu seperti apa, nanti dinas pekerjaan akan memberikan roadmap lengkap pada masing-masing OPD, sehingga nanti bisa dipelajari selanjutnya untuk bisa diterapkan di lapangan sesuai